Setelah di video sebelumnya saya membantah tuduhan ke-1 dari 3 tuduhan tanpa ragi yang mengutip pernyataan Daniel Alan Brubaker mengenai klaim adanya perubahan Al-Quran berdasarkan naskah kuno. Maka di dalam video yang Anda akan saksikan ini saya akan membantah tuduhan kedua dari 3 tuduhan tanpa ragi yang mengutip pernyataan Daniel Alan Brubaker mengenai klaim adanya perubahan Al-Quran berdasarkan naskah kuno. Contoh kedua yang kita lihat adalah BNF Arabe 326A 7V. Tidak ada keterangan uji karbon naskah ini. Tetapi, naskah ini ditulis dalam aksara Hijazi, dan diperkirakan ditulis pada abad kedua setelah Hijriah. Sekarang, naskah ini berada di Perpustakaan Nasional Prancis. Tulisan yang ada di dalam naskah ini, adalah Al-Quran Surah 7, ayat 44. Dan seperti yang kita lihat di sini, kata Allah jelas diselipkan agak ke atas. Tidak sebaris dengan kata-kata lain, dan menggunakan tinta yang berbeda. Kalau kita melihat, kata Allah yang diselipkan di situ, sepertinya kata itu diselipkan di zaman yang sudah jauh lebih modern. Kata yang di kanan kata Allah itu, adalah kata laknatu, yang artinya kutukan. Jadi, awalnya, ayat ini isinya, laknatu, ala al-zalimin. Artinya, kutukan, bagi orang-orang yang zalim. Kemudian, diselipkan kata Allah, menjadi, laknatullahi, ala al-zalimin. Artinya, kutukan Allah, bagi orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini sudah diperbaiki, dan sudah menjadi sama, seperti ayat yang ada di dalam Al-Quran versi Hafs, yang ada sekarang. Di dalam video ini, tanpa ragi mengklaim ada penambahan kata Allah di surat 7 ayat 44. Menurut tanpa ragi mengutip pernyataan Daniel Alan Brubaker, kata Allah di surat 7 ayat 44 adalah kata yang diselipkan di zaman yang lebih modern. Ada dua alasan mengapa tanpa ragi berpendapat demikian. Alasan pertama adalah kata Allah posisinya ada di atas tulisan dan tidak sebaris dengan kalimat di surat 7 ayat 44. Dan alasan kedua adalah warna tinta yang berbeda di kata Allah dan cenderung lebih tebal. Sebetulnya dua pendapat tanpa ragi ini sama sekali tidak membuktikan kata Allah diselipkan di surat 7 ayat 44. Alasannya adalah di surat 7 ayat 44 kata Allah posisinya tidak sebaris dengan kalimat serta memiliki tinta yang lebih tebal bukan karena kata Allah di naskah ini diselipkan di zaman yang lebih modern. Tapi hal tersebut terjadi karena penulisan Al-Quran di naskah ini tidak menggunakan mesin cetak sehingga membuat tulisan tidak rapi yang hal ini mengakibatkan kata Allah posisinya tidak sebaris dengan kalimat. Selain itu penulisan Al-Quran di naskah ini yang tidak menggunakan mesin cetak juga mengakibatkan kualitas tinta tidak sama tebalnya sehingga hal tersebut membuat kata Allah terlihat memiliki tinta yang lebih tebal. Bukti bahwa kata Allah yang posisinya tidak sejajar dengan kalimat dan memiliki tinta yang lebih tebal bukanlah diselipkan di zaman yang lebih modern adalah di naskah ini di ayat yang sama yaitu surat 7 ayat 44 kata yang posisinya tidak sebaris dengan kalimat serta memiliki tinta yang lebih tebal bukan hanya kata Allah. Tapi juga di surat 7 ayat 44 ini terdapat huruf ba dalam kalimat bukum yang terlihat posisinya tidak sebaris dengan kalimat dan memiliki tinta yang lebih tebal. Memang kalau kita lihat huruf ba dalam kalimat bukum ini sudah terlihat luntur tintanya karena diduga terkena air.
Tetapi setidaknya kita masih bisa melihat bahwa posisi huruf ba dalam kalimat bukum ini tidak sebaris dengan kalimat di ayat ini dan juga memiliki tinta yang lebih tebal. Dengan terdapatnya huruf ba dalam kalimat bukum di surat 7 ayat 44 yang posisinya juga tidak sebaris dengan kalimat dan memiliki tinta yang lebih tebal, maka dapat dipastikan bahwa tidak sejajarnya kata dalam kalimat Al-Quran di naskah ini serta perbedaan ketebalan tinta dalam kata di naskah Al-Quran ini bukan karena kata tersebut ditambahkan di zaman yang lebih modern. Tapi hal ini terjadi karena penulisan Al-Quran di naskah kuno ini tidak menggunakan mesin cetak sehingga membuat tulisan tidak rapi dan mengakibatkan adanya kata di naskah ini yang posisinya tidak sebaris dengan kalimat dan memiliki tinta yang lebih tebal. Dengan penjelasan ini, maka terbukti kata Allah di surat 7 ayat 44 di naskah ini posisinya tidak sebaris dengan kalimat serta memiliki tinta yang lebih tebal bukan karena kata Allah di naskah ini diselipkan di zaman yang lebih modern. Tapi hal tersebut terjadi karena penulisan Al-Quran di naskah ini tidak menggunakan mesin cetak sehingga membuat tulisan tidak rapi yang hal ini mengakibatkan kata Allah posisinya tidak sebaris dengan kalimat dan memiliki tinta yang lebih tebal. Selain itu bukti bahwa Al-Quran tidak pernah dirubah termasuk di naskah ini adalah tanpa ragi sendiri dalam akhir video tersebut mengakui bahwa di bacaan Al-Quran riwayat Hafs di surat 7 ayat 44 terdapat kata Allah di dalamnya. Justru dengan terdapatnya kata Allah di surat 7 ayat 44 di bacaan Al-Quran riwayat Hafs, hal ini membuktikan bahwa kata Allah di surat 7 ayat 44 bukanlah kata yang ditambahkan di zaman yang lebih modern. Tapi kata Allah di surat 7 ayat 44 adalah kata yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan bacaan Al-Quran riwayat Hafs masuk dalam Qiraatus Sab'ah yang Qiraatus Sab'ah adalah 7 bacaan Al-Quran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW secara turun-menurun dan mutawatir. Sekarang kita lihat bukti bahwa bacaan Al-Quran riwayat Hafs memiliki sanad jalur transmisi bacaan yang tersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dengan semua penjelasan yang sudah saya sampaikan ini maka tuduhan tanpa ragi mengutip pernyataan Daniel Alan Brubaker terhadap Al-Quran terbantahkan. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat Kodeks Sinaiticus yang berasal dari abad keempat untuk melihat adanya bukti bahwa saat ini Bible sudah dirubah dan diedit. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat Markus pasal 9 ayat 44 di Kodeks Sinaiticus.
Setelah kita lihat ternyata di Kodeks Sinaiticus ini Markus pasal 9 ayat 44 tidak ada ayatnya. Agar lebih jelas kita lihat teks Yunaninya. Setelah kita lihat teks Yunaninya, ternyata Markus pasal 9 ayat 44 juga tidak ada ayatnya. Yang sangat aneh adalah di saat Markus pasal 9 ayat 44 tidak ada ayatnya di Kodeks Sinaiticus. Justru Markus pasal 9 ayat 44 malah tertulis di Bible modern saat ini. Dengan adanya Markus pasal 9 ayat 44 di Bible modern saat ini, padahal Markus pasal 9 ayat 44 tidak ada ayatnya di Kodeks Sinaiticus yang berasal dari abad keempat. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa Bible terbukti sudah dirubah dan diedit karena terdapat ayat yang awalnya tidak ada menjadi ada.